Abdus Somad di Sair Salikin saya kutipkan sedikit tentang gimana sih caranya mujahadah dan riyadhah untuk tazkiyatun nafas. Jadi ini tips-tips dari Syekh Abdus Somad. Gimana Pak saya bisa lebih mudah belajar tasawuf? Kalau ada yang tanya begitu, lebih mudah melakukan mujahadah dan riyadhah. Yang pertama, tips dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani bagi orang-orang yang menempuh jalan tasawuf adalah mencari guru. Ini jalan yang lebih mudah. Berguru kepada syekh yang mursyid, yang mengetahui akan segala aib nafsunya, yang masih berada, nafsu kita maksudnya, yang masih berada pada nafas amarah, dengan mengambil baiat dan talqin zikir dalam satu thariqat yang bersambung sanad syekh tersebut dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Ini jalan paling mudah, paling selamat. Mencari guru, mencari mursyid. Apa enggak bisa Pak saya belajar sendiri? Ya mungkin orang-orang tertentu dengan kapasitas tertentu atau dengan kesungguhan, keistiqomahan tertentu bisa. Tapi ada guru itu lebih memudahkan. Karena kadang-kadang kita itu susah untuk objektif membaca kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Perlu orang lain yang membacakan. Tapi kalau orang lain sembarangan kan nanti khawatirnya juga keliru. Carilah yang pasti ahlinya. Sebagaimana penyakit fisik itu kan banyak yang kita tidak tahu. Meskipun mungkin sekarang kalian bisa nyari Google lah, beli buku kedokteran lah. Tapi kan kita tidak tahu pasnya kita itu sakit apa kalau tidak berkunjung ke dokter. Nah demikian pula kalau ini penyakit batin. Jadi untuk yang bisa mendiagnosis janjane batin kita itu sakit apa, kekurangan apa, itu yang pastinya seorang guru. Karena untuk membersihkan diri itu kan harus tahu kotorannya apa, cara membersihkannya bagaimana. Dan itu yang tahu ya seorang guru, seorang mursyid. Maka tips dari Syekh Abdus Somad yang pertama, biar kita efektif mujahadah dan riyadhah untuk tazkiyatun nafasnya, carilah guru atau mursyid, lebih tepat guna. Tapi saya juga pinter Pak, saya baca sudah buku banyak, sudah ngerti. Jangan lupa ilmu tasawuf ini ada tidak sekedar ilmu yang dihafalkan, tapi ilmu yang dijalankan. Lebih aman kita tanya orang yang memang sudah menjalani, sudah ngerti, sehingga mampu menunjukkan rutenya pada kita. Kadang-kadang memang kita ini merasa sudah tahu, tapi begitu ngerti orang yang ilmunya lebih tinggi, baru sadar ternyata selama ini kita tidak tahu apa-apa. Al-Quran menyindir situasi semacam ini kan dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Teman-teman pasti ingat ya kisah populer ini, bagaimana Nabi Musa yang merasa aku ini ya orang paling pintar di muka bumi, kemudian oleh Allah dikenalkan dengan Nabi Khidir. Nabi Musa yang merasa sudah pintar ini bolak-balik kaget dengan cara berpikirnya Nabi Khidir. Ditumpangi orang kapal, kapalnya malah dirusak. Itu secara akal saya tidak nyambung. Harusnya terima kasih atau bayar, kok malah kapalnya dirusak. Kemudian ketemu anak kecil, tiba-tiba anak kecilnya ditusuk, dibunuh. Wah, itu juga tidak make sense sama sekali, tidak masuk akal sama sekali. Tapi nanti belakangan setelah dijelaskan oleh Nabi Khidir, barulah Nabi Musa sadar bahwa iyalah ternyata selama ini wawasanku kurang luas. Kalau Nabi Khidir enak dapat informasi langsung dari Allah, sehingga ilmunya, wawasannya komprehensif sampai bisa menjangkau masa depan, sampai tahu detail paling kecil dan seterusnya. Nah ini pentingnya kita untuk seorang guru yang mampu nuntun, yang wawasannya pastinya jauh lebih luas, lebih pengalaman daripada kita. Yang pertama itu tipsnya. Tips yang kedua, akan lebih mudah mujahadah dan riyadhah atau tazkiyatun nafas itu kalau banyak temannya yang sama-sama suluk, sama-sama menempuh jalan thariqat.
Jadi kalau ada temannya kan enak, bareng-bareng, saling mengoreksi, saling memberi masukan. Tips kedua, jadi kalau jalan sendirian itu kan riskan. Kalau keliru-keliru, tidak ada yang meluruskan. Kalau tersesat, tidak ada yang mengingatkan. Jadi lebih enak ada murid yang lain yang sama-sama melakukan perjalanan, ada temannya. Itu yang kedua. Jadi tips kedua, cari teman dengan minat dan semangat yang sama. Jadi selain cari guru, cari teman. Yang ketiga, keterbukaan. Jadi keterbukaan itu berarti apa? Bukalah dirimu, siap dinilai, siap dikritik, siap diisi. Kalau dalam bahasa agama, dalam bahasa tasawuf itu step pertama seorang salik itu pastilah adalah taholli. Taholli itu membersihkan kotoran-kotoran batin yang ada dalam diri kita. Nah, untuk membersihkan ini kan kita harus tahu kotorannya apa. Bisa kita muhasabah, tapi kadang-kadang lewat muhasabah pun tidak terjangkau. Karena mungkin ya ego kita itu kan biasanya sering menghalangi objektivitas kita membaca diri kita sendiri. Maka ada salah satu tips dari Syekh Abdul Somad, bukalah dirimu, siaplah untuk dikritik. Bahkan dari musuh, kadang-kadang musuh kita itu bisa menunjukkan di mana kelemahan, di mana kekotoran diri kita secara lebih terus terang. Cuma ya kalau memang kita tertutup, tidak bisa dikritik, tidak bisa diberi masukan, ya tidak bisa kita membersihkan diri. Maka tips ketiga adalah siap dinilai dan dikritik. Sehingga kalau ada orang lain memberi masukan, orang lain memberi kritikan, kita bisa menerima, kemudian dijadikan media untuk tazkiyatun nafas. Kemudian yang keempat, tipsnya adalah bergaul dan bercampur dengan orang banyak. Tujuannya apa? Untuk bisa mengambil pelajaran. Jadi bersama orang banyak itu ya maksudnya boleh kita artikan tidak harus menjauh dari tengah masyarakat. Kita tetap bareng-bareng orang lain sambil banyak belajar dari orang lain itu. Jadi misalnya lihat orang itu kok kasar gitu ya, kok gampang marah gitu ya, jangan-jangan aku juga begitu. Saya coba tak lihat dalam diriku ada ndak kualitas seperti itu. Orang itu kalau ngomong kok isinya keras semua, isinya kok makian semua, ya ada nggak kualitas yang itu dalam diriku. Itu gunanya bergaul dengan orang banyak. Itu seperti jargon yang sering kita pakai ya, setiap orang adalah guru. Nah ini jadi tips dari Syekh Abdul Somad. Jadi untuk melakukan riyadhah, mujahadah, tazkiyatun nafas, ya selain mungkin ada amalan-amalan tertentu, zikir-zikir tertentu, ada tips lebih mudah untuk pembersihan jiwa, yaitu cari guru yang tepat, cari mursyid yang sesuai, carilah teman seperjalanan dengan minat dan semangat untuk melakukan suluk yang sama. Kemudian bukalah dirimu, siaplah dikoreksi, siaplah dikritik. Kemudian yang keempat, belajarlah dari banyak orang lain di sekelilingmu, sehingga tidak harus ngalami sendiri atau menjalani sendiri keburukan-keburukan itu, tapi engkau bisa membentengi dirimu dengan jalan belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain. Nah ini 4 tips. Jadi berarti apa kalau belajar tasawuf itu? Yang pertama, perhatikan levelmu. Kemudian yang kedua, bersihkan dirimu, tazkiyatun nafas dengan jalan mujahadah dan riyadhah. Tips-tipsnya 4 tadi.